ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqihi ma yasha. Summa alhamdulillah ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita bersyukur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan, melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Baik yang zahir maupun yang batin, yang diminta maupun yang tak diminta. Allah berikan yang terbaik buat hamba-hambanya sebagai bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian kita basahi lisan kita dengan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan rasul, manusia terbaik di muka bumi ini, yang barang siapa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selamat, dan barang siapa yang menyelisihi beliau maka akan celaka dan binasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari yang Jumat ini, yang penuh dengan kemuliaan ini, mari kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengawalan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat-ayat yang begitu banyak. Salah satunya adalah dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami berikan amanat tersebut kepada langit-langit. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanat kepada langit-langit yang kokoh, gagah luar biasa, yang tinggi tanpa tiang, luas luar biasa. Kemudian Allah juga tawarkan amanat tersebut kepada bumi. Allah tawarkan amanat tersebut kepada gunung-gunung. Fa'abayna ayyahmilnaha. Semuanya itu menolak amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tawarkan tersebut tidak mampu mereka menerimanya. Wa ashfaqna minha. Mereka merasa tidak mampu. Wa hamalahal insan. Kemudian Allah tawarkan itu pada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya hal tersebut merupakan sebuah kezaliman dan sebuah kebodohan terhadap diri manusia tersebut. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Amanat tersebut Allah berikan kepada Nabi Adam agar menguji manusia, menyaring manusia. Allah berikan azab kepada orang-orang munafik, laki-lakinya maupun perempuannya.
wa yu'adzibal musyrikin wal musyrikat, dan Allah memberikan azab kepada orang-orang yang berbuat syirik, laki-laki maupun perempuannya. Wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat, kemudian Allah memberikan taubat kepada mukmin dan mukminah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Imam Al-Qatadah rahimahullahu taala mengatakan pada tafsir ayat ini, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amanat, maka itu ada 3. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang pertama, amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, at-ta'ah, wajibnya taat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah itu baik perintah untuk mengerjakan sesuatu maupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Yang disebut biasa kita sampaikan adalah larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini penting. Sudah berapa banyak kaum muslimin ketika ayat-ayat Allah dibacakan, dia kritisi ayat tersebut. Sudah berapa banyak orang yang mengaku Islam, beragama Islam, tetapi ketika disampaikan tentang kejadian-kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Isra wal Mi'raj, nuzulul Quran, tartib ayat Al-Quran, dia ragukan kondisi tersebut. Hilang ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Hilang ketaatannya pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi. Dan yang menjadi mangsa orang-orang seperti ini adalah para pemuda-pemuda. Dijadikanlah para pemuda-pemuda tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat Allah. Bagaimana mau taat kalau dia tidak kenal? Bagaimana ia bisa taat dengan syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengenal tentang syariat tersebut? Bagaimana dia bisa menghindari yang halal, menghindari yang haram, menghindari yang makruh, menghindari sesuatu yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mengenalnya? Maka lahirlah orang-orang ruwaibidah, orang-orang yang sok pintar, orang-orang yang merasa berilmu padahal tidak memiliki ilmu. Ulama-ulama ulama-ulama yang merasa ulama dan buruk, dia menyampaikan menyelisih apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang kedua, makna amanat, arti amanah yang dipikul oleh manusia ini adalah yang kedua adalah faraid, hukum-hukum, kewajiban-kewajiban, syariat-syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hukum-hukum berkaitan ubudiyah, kepribadian kita, hubungan kita hablum minallah, atau berkaitan dengan muamalah hablum minan nas. Maka ini penting sekali. Sudah berapa banyak orang lalai dengan kalimat al-muamalah bainan nas, berinteraksi sesama manusia. Bisa jadi seseorang ini menjadi orang paling baik luar biasa pada dirinya sendiri, tetapi pada orang lain mulutnya busuk luar biasa. Dia lupa bahwasanya ada hak muslim dengan muslim lainnya. Baik itu tentang kemuliaannya atau menjaga kemuliaan orang tersebut. Kita lihat dalam perekonomian, ini riba apa tidak? Dengan alasan untung semuanya dilalui, padahal itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali. Syariat-syariat ini penting sekali. Mustahil Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur
kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala dijalankan sebagaimana Allah turunkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan kaum muslimin 1400 tahun yang lalu bukan sebab mereka punya senjata-senjata perang dahsyat luar biasa. Bukan karena mereka punya tank-tank yang menjaga Madinah saat itu. Bukan sebab mereka punya ahli-ahli dalam militer-militer yang luar biasa sehingga mereka mampu menguasai Madinah, Fathul Mekah, dan Jazirah Arab segitu luasnya. Tapi karena menjalankan syariat Allah, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, kemudian menghukumi antara manusia dengan hukum yang adil. Ini terjadi. Maka ini penting sekali. Setiap kaum muslimin menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala, faraid-faraid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak tertinggi. Untuk menjalankan segala hal tersebut, maka kita mulai dengan belajar ilmu. Kita mulai datangi majelis-majelis ilmu. Kita mulai datangin kembali tempat-tempat dijelaskan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan amanat ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Di pundak-pundak kita kaum muslimin, laki-lakinya maupun perempuannya, dari dia baru brojol keluar dari rahim ibunya sampai dia sakratul maut, ada kewajiban menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala berupa agamanya. Maka rugilah seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrahnya dia lahir dalam kondisi muslim. Fitratallahil ladzi fataran nasa jami'ah, yaitu fitrahnya Allah yang Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi tersebut, yaitu kondisi Islam. Kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak Islam. Sangat merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah sampai kalian itu mati kecuali dalam kondisi muslim. Ketika tiga hal ini sudah diselewengkan oleh manusia, baik salah satunya maupun dua maupun tiga-tiganya, hilanglah dia dari fitrahnya. Maka kita bisa mendapati orang yang memakan sesuatu yang haram, akhlaknya buruk luar biasa, hilang rasa dia kemanusiaannya, dijadikan hilang rasa kemanusiaannya, dijadikan akhlaknya sama seperti yang dia makan. Ketika seseorang terbiasa memakan daging-daging yang haram, maka perbuatannya akan seperti daging yang dia makan. Maka ini penting sekali. Fitrah ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka amanat-amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengawal fitrah manusia yang dari awal Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Seperti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah." Tidaklah seseorang itu lahir kecuali dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrahnya? Dalam kondisi Islam, beriman, taat, mengikuti kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Fa'abawahu yuhawidanihi, bapaknya menjadikan dia Yahudi. Wa yunassiranihi, bapaknya yang menjadikan Nasrani. Wa yumajjisanihi, bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Ini terjadi. Rusaknya generasi-generasi kaum muda saat ini karena kelalaian kita para orang tua menjaga, mengawal anak-anak kaum muslimin. Maka ini penting sekali. Fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ketika fitrah ini hilang, ketika fitrah ini enggak ada, maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Kalau fitrah itu sudah hilang, fitrah ini sudah tidak ada salah satunya dalam diri kita, Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang kufur, tidak mengakui syariat Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau memeluk agama Islam sebagai agama yang sempurna di dalam muka bumi ini, Allah sebut mereka kafir.
Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik, baik itu syirik dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam doa, dalam bersumpah, dan lain sebagainya. Allah katakan letaknya mereka adalah di neraka jahanam. Khalidina fiha. Kelak mereka akan kekal di neraka jahanam tersebut. Maka hilangnya fitrah manusia berupa keislaman, berupa ketaatan, berupa syariat, menjalankan syariat Allah, menjadikan dia merugi, yaitu menghilangkan fitrah pada dirinya. Dan Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang yang sudah hilang fitrahnya ini mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sapi, ayam, bebek, kambing lebih mulia daripada orang tersebut ketika sudah keimanan sudah hilang dalam dirinya. Ketika seseorang memiliki binatang an'am, dia bisa berkurban, menjadikan wasilah dia ketemu dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mustahil orang berkurban dengan orang kafir. Mustahil. Maka di sini penting kaum muslimin untuk menjaga keimanan tersebut, untuk menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa dianggap remeh. Hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa amanat tersebut akan ditanya pada hari hisab. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Kemudian bagaimana balasan orang-orang yang menjalankan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu berupa fitrahnya seseorang, yaitu keislaman. Dia jaga dari awal dia lahir sampai dia meninggalnya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut? Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk di muka bumi ini. Maka tidak ada makhluk yang lebih baik di muka bumi ini melebihi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi orang yang taat tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya kaum muslimin menjadikan fitrah dan amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dijaga dengan baik. Jangan sampai kita menyeleweng dari fitrah kita, maka kita akan hilang amanat tersebut. Atau sebaliknya, kita merasa diri kita dengan amanat tersebut kita gampangkan dan menganggap bahwasanya hal itu biasa saja, dan kita tergelincir, tergolong dari orang-orang yang kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Di khutbah yang terakhir ini, khatib mengingatkan kembali bahwasanya amanat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diwakilkan oleh orang lainnya. Setiap diri-diri pribadi akan ditanya tentang hal tersebut. Setiap diri kita akan mendapatkan hisabnya kelak pada yaumil hisab. Maka hal ini hendaknya menjadi keresahan pada diri kita, menjadikan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala memuncak. Kita tidak bisa main-main dengan syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari kita sudah mutakallif, baligh, sampai kelak kita bertemu dengan malakul maut. Maka di situ kita punya kewajiban, kita punya amanat yang kita pikul, yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil kita pengen mendapatkan
sebuah kejayaan bagi kaum muslimin ketika kita meninggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita ingin mendapatkan kenikmatan di dunia dan akhirat yang sering kita baca-baca dalam doa kita, tetapi kita tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa saja yang meninggalkan amanat tersebut, maka Allah jadikan dia seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Dan barang siapa yang dengan amanat tersebut ia kerjakan dengan baik, syariat-syariat Allah dia laksanakan dengan baik, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalil-dalil yang baik dan lain sebagainya, maka dia menjadi manusia terbaik, makhluk terbaik di muka bumi ini. Dan itu adalah derajat yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga diri kita dalam keimanan, Allah kokohkan kita dalam keimanan, Allah berikan kita anak-anak saleh-salehah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak ketika kita diwafatkan dalam kondisi beriman, kemudian kelak dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang beriman, bersama para anbiya wassalihin, kemudian kelak dikumpulkan bersama keluarga kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alal falah hayya 'alal falah. Allahu Tarasu wa'tadilu sawsufakum. Barisannya diluruskan dan dirapatkan. Lurus rapatnya shaf bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. La takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما
أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.